dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom anak-anak, selamat pagi. Seperti yang kalian lihat, saat ini Misonya sedang berada di sekolah. Kalian pasti juga sudah kangen kan untuk datang sekolah? Nah, mari kita berdoa terus supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sementara kalian di rumah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kalian. Rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan tetap menjaga social distancing atau jaga jarak ketika kalian mengunjungi tempat-tempat umum. Lalu, istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa topik atau tema besar dari pendalaman iman Kristen kita tahun ini adalah mengenai buah-buah roh yang terambil dari Kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apakah itu buah roh? Buah roh adalah karakter atau sifat-sifat yang Tuhan Yesus inginkan untuk dimiliki oleh setiap anak Tuhan, yaitu kalian, Misonya, dan setiap orang yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Anak-anak, pada hari ini Misonya akan mengajak kalian mempelajari salah satu dari buah roh, yaitu buah roh kesetiaan. Kesetiaan mengandung arti melekat atau selalu bersama, mempercayai dan dapat dipercaya, serta sifat yang tekun. Yang harus kalian ketahui adalah bahwa kesetiaan, karakter setia, itu sangat penting di mata Tuhan. Kenapa ya? Misonya akan menjelaskan semua hal ini sambil mengitari bahkan mengunjungi kelas-kelas kalian. Kalian juga pasti sudah kangen kan sama kelas-kelas kalian? Yuk, ikuti Misonya. Mengapa karakter setia itu penting di mata Tuhan? Yang pertama, karena karakter setia itu atau sifat setia itu adalah sifat Tuhan sendiri.
Di dalam iman Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang telah mati di kayu salib mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosanya, diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa surgawinya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya lah kita memiliki sifat-sifat atau karakter yang sama dengan yang dimiliki Bapa surgawi kita. Untuk itu, mari mulai sekarang kalian belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Yang kedua, seluruh pengajaran di dalam Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu menyatakan kasih Allah yang setia. Kalian harus tahu, Tuhan Allah yang menciptakan manusia, Dia ingin selalu bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Namun karena manusia telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, mengakibatkan hubungannya dengan Tuhan Allah menjadi terpisah. Namun karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, khususnya kepada manusia ciptaannya, Dia membuat suatu cara, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Dan karya keselamatan ini ditawarkan kepada semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen saja loh. Namun hanya mereka yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mau mempercayai akan karya keselamatannya di kayu salib yang sungguh-sungguh akan menikmati karya keselamatan tersebut. Yang ketiga, Tuhan sampai sekarang masih setia terhadap kita. Bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia setia terhadap kita? Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita, kepada kalian, melalui memberkati orang tua kalian, memberkati misalnya dengan pekerjaan, sehingga orang tua kalian misalnya dapat mencukupi segala kebutuhan kalian ataupun kebutuhan keluarga misalnya. Selain itu, ketika kita sakit, Tuhan juga tetap menyertai kita. Kesetiaan Tuhan juga ditunjukkan ketika kita mengalami berbagai masalah. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketika kita sedang bersedih, kita sedang berduka, Tuhan menghibur kita melalui apapun dan siapapun. Intinya, Tuhan tetap setia. Dia tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan selalu menyertai kita, bahkan hingga akhir zaman. God gives to all His children talents both great and small. My gifts belong to Jesus. I'll let Him use them all. I want to be faithful. I want to be true.
kalian sehari-hari? Yang pertama, kalian dapat menerapkannya dalam hubungan kalian dengan Tuhan dan sesama. Cara kalian menunjukkan kesetiaan kalian kepada Tuhan yaitu dengan memberikan waktu-waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya, menaikkan puji-pujian berupa lagu-lagu rohani, beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman, dan melakukan setiap ajaran-ajaran yang sudah kalian baca dari Alkitab. Dan cara kalian menunjukkan kesetiaan kalian kepada sesama yaitu dengan menjaga kepercayaan orang lain kepada kalian. Contohnya, jika ada teman kalian yang curhat, janganlah kalian membocorkan curhatannya kepada orang lain. Apalagi kalau itu sifatnya sangat rahasia, sangat pribadi. Cara yang lainnya juga adalah dengan kalian memberikan dukungan yang tulus kepada semua orang yang kalian kasihi dan yang mengasihi kalian. Dan juga kalian juga dapat menunjukkan dengan cara bersahabat dengan niat yang baik. Jadi, jangan bersahabat cuma karena teman kalian itu cantik atau ganteng, cuma karena teman kalian itu seagama atau satu suku. Jangan bersahabat cuma karena teman kalian itu orang kaya atau sama status sosialnya dengan kalian. Nah, itu salah satu cara kalian menerapkan karakter setia dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita menerapkan karakter setia saat kita melakukan suatu tugas atau pekerjaan atau bahkan perbuatan-perbuatan baik. Sesulit apapun, sebesar apapun tantangannya, kita akan tetap menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita menyelesaikannya sampai tuntas. Kita tidak mudah menyerah dan tidak mudah berhenti di tengah jalan. Kita akan terus bertekun sampai menghasilkan karakter setia. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang setia pada perkara-perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Yang ketiga, kita menerapkan karakter setia di dalam kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, di dalam perjalanan iman kita, mungkin kalian, keluarga kalian atau misalnya sudah, sedang, dan akan mengalami tantangan-tantangan ataupun godaan-godaan yang akan melemahkan iman kita. Contohnya, mungkin ada di antara kalian atau bahkan teman-teman kalian yang mengalami bullying atau diejek hanya karena percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tantangan yang lainnya juga bisa berupa sakit penyakit, kesulitan hidup, kedukaan, kehilangan, dan banyak hal lain. Tantangan yang lainnya juga bisa berasal dari bujukan orang-orang untuk mempercayai ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Alkitab. Apapun tantangan, apapun godaan yang sedang kita hadapi, yang nanti akan kita hadapi, kiranya kita akan berpegang teguh kepada iman kita bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Untuk memahami lebih jauh lagi akan karakter setia ini, mari kita saksikan film ilustrasi berikut ini.
Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti mengenai buah roh kesetiaan? Setelah semua penjelasan misalnya, kiranya mulai sekarang kalian belajar untuk setia dalam hubungan kalian dengan Tuhan, dengan sesama, dalam melakukan berbagai tugas-tugas kalian dan perbuatan-perbuatan baik, dan dalam mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian yang hidup. Tetap di rumah, tetap jaga kebersihan dan kesehatan kalian, dan tetap semangat dalam melakukan berbagai aktivitas kalian di rumah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua sampai Maranatha. Shalom. Sekalipun ku berjalan
lewat lembah kelam. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang